Hai, balik lagi bersama gua Handa di channel Combo Recap yang akan membahas video kali ini. Jika kita berbicara tentang maraknya game mobile, pasti kalian tidak asing dengan game-game berikut ini. Mungkin kalian sempat ketagihan kan main game-game tersebut. Jadi, apa yang membuat publisher developer bisa sangat tertarik pada pasar game mobile? Apa yang sebenarnya membuat game-game mobile bisa menjadi populer di masa kini? Dan mungkin akan terus meningkat kepopulerannya di masa yang akan datang. Kenapa ini semua bisa terjadi? Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, game mobile telah menjadi salah satu jenis permainan yang sangat populer di seluruh dunia. Sejarah game mobile dimulai sekitar awal tahun 2000-an, ketika perangkat seluler masih dengan layar dua warna serta fitur multimedia menjadi populer di kalangan pengguna. Pada saat itu, game mobile hanya berupa game sederhana seperti Snake dan Space Impact yang dimainkan di perangkat seperti Nokia. Lalu seiring berkembangnya ponsel genggam, muncul game-game kasual menggunakan bahasa pemrograman Java pada ponsel dengan layar yang sudah berwarna, seperti game-game dari Gameloft, yaitu Assassin's Creed, Asphalt, Splinter Cell, dan sebagainya. Ada juga game yang sangat melegenda, yaitu game yang bernama Bones. Perkembangan ini semakin pesat hingga muncullah iPhone dan smartphone lainnya. Pada tahun 2008, Apple merilis App Store dan memperkenalkan game mobile modern kepada pengguna iPhone, disusul dengan Google Play Store yang diperkenalkan pada tahun 2012 untuk pengguna Android. Kedua platform tersebut memungkinkan pengembang game mobile untuk mempublish game mereka dan mempermudah pemain untuk mendownload game. Game-game ini dapat mencakup genre yang sama seperti game di PC maupun konsol, seperti game puzzle, game petualangan, game aksi, game simulasi, dan juga game RPG. Pada komunitas dunia game, ada paradigma yang muncul bahwa game mobile lebih rendah daripada game PC ataupun konsol. Paradigma ini mungkin terbentuk karena adanya beberapa faktor, termasuk fakta bahwa game mobile biasanya gratis atau sangat murah dan seringkali memiliki grafis yang lebih sederhana dan gameplay yang simple. Tetapi kualitas grafis game mobile saat ini bahkan bisa melebihi game PC yang dibuat beberapa tahun lalu. Tidak sampai di situ, game mobile juga memiliki keuntungan dalam hal aksesibilitas. Tak perlu lagi yang namanya memiliki budget untuk membeli PC atau meluangkan waktu untuk bisa bersantai dan menyalakan konsol ataupun PC. Cukup di mana saja kalian bisa bermain game mobile. Ini membuat game mobile memiliki banyak pemain dibandingkan game PC maupun konsol. Tetapi jika kita lihat, hal yang merupakan dopamin yang dihasilkan dari game mobile hanya satu, yaitu kompetitif multiplayer. Ini semua membuat market game online meroket. Dari segi pendownloadan hingga pembelian di dalam game itu sendiri meraup untung ratusan hingga miliaran rupiah. Dan lagi, merambahnya ke dalam e-sport membuat dunia game mobile menjadi populer dan mengikat para sponsor industri terkenal untuk mendanai tim e-sport yang menurut mereka sangat mumpuni. Ini tentunya mengangkat keberadaan game mobile dan menyingkirkan paradigma lama. Apalagi menurut riset yang dilakukan oleh analis industri game, Newzoo, pada tahun 2021, game mobile menguasai pasar industri game dunia sebanyak 52%, menjadi lebih populer dibandingkan PC maupun konsol, mendatangkan pendapatan hingga 90 miliar US dollar. Jumlah itu naik 4% dibandingkan pada tahun 2020 yang mendapatkan sekitar 77 miliar US dollar. Dapat dilihat pasar game mobile sangat menjanjikan bagi para developer game. Para developer semakin terpacu untuk mengikuti tren ini. Seperti yang dilakukan oleh publisher besar, Sony yang mencoba memperluas bisnisnya ke industri game mobile melalui anak perusahaan yang mereka buat, yaitu Forwardworks, yang didirikan pada tahun 2016 dengan fokus pada pengembangan game mobile seperti game Nyoroko, World Witches, dan Disgaea RPG yang hanya bisa diakses di negara Jepang. Lalu ada juga game yang Sony telah publish sendiri pada mobile, yaitu bernama Run Sackboy Run dari seri Little Big Planet. Di akhir Agustus 2022, Sony mengumumkan telah mengakuisisi Savage Game Studio. Savage Game Studio merupakan developer yang pernah memiliki banyak proyek yang meledak di ranah mobile, seperti Angry Birds dan Clash of Clans yang telah dipublikasikan oleh Rovio dan Supercell. Bisa dibilang, Sony mencoba memperluas bisnisnya ke industri game mobile dan menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Sony ingin 25% pasar game barunya akan hadir di smartphone. Dari sini dapat dilihat evolusi pasar game mobile telah berubah secara pesat dan sangat menjanjikan. Apalagi dengan fenomena yang paling hangat pada era mobile game sekarang ini yang dipicu oleh sang raja developer mobile game, yaitu Tencent.
Tencent menggugah minat para developer game besar PC dalam melihat pangsa pasar di dunia game mobile. Developer dan publisher besar seperti Riot dengan League of Legends Wild Rift, EA dengan Apex Legends Mobile, Activision dengan Call of Duty Warzone Mobile, dan Ubisoft dengan Rainbow Six Mobile. Menarik untuk diperhatikan, dimulai dari drama yang sangat ramai pada kala itu, drama yang terjadi oleh Moonton dan Riot. Dimulai dari tuntutan plagiarisme hingga Riot ikut terjun dalam pembuatan gamenya pada versi mobile yang diberi nama League of Legends Wild Rift. Riot telah mempersimpel gameplay dari game PC-nya dan dituangkan ke dalam game mobile. Model gameplay yang dibuat oleh Wild Rift menawarkan gameplay MOBA yang tidak terlalu berbeda dengan MOBA Android pada dasarnya. Lalu kenapa Riot mengubah game MOBA-nya? Jika dilihat dari pasar game MOBA Android, pada umumnya memiliki mekanisme gameplay yang simpel, membuat game berjenis MOBA sederhana tersebut berpotensi laris di pasaran. Dibandingkan dengan game MOBA mobile pertama, yaitu Vainglory yang memiliki mekanisme yang kompleks dan MOBA tidak beranalog, menjadikan kurang friendly di kalangan para gamers mobile. Ini membuat game Vainglory tidak banyak peminat. Setelah MOBA simple datang, Vainglory sempat menerapkan update pergerakan analog demi bertahan di pasaran. Bisa kita bilang, ini menjadi skema pemanfaatan pasar yang mengutamakan hal yang akan laris di pasar mobile. Memanfaatkan formula yang ada di pasar, mengutamakan momentum untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya daripada originalitas dari game awalnya. Memodifikasi untuk meraup uang pemain mobile. Bisa dibilang, Mobile Legends menjadi titik formula game MOBA sederhana yang sukses, membuat MOBA Android bisa populer dan dilirik oleh publisher besar. Ada juga publisher yang mencoba hal serupa, melihat game aksi tembak laris di pasar mobile. EA mencoba terjun dalam pembuatan Apex Legends Mobile, tetapi akhir-akhir ini ada kekecewaan berat datang kepada para komunitas Apex Mobile, karena CEO EA telah angkat bicara untuk menutup game Apex Mobile pada 1 Mei 2023, dengan alasan yang bisa dibilang sepele, yaitu pengembangan gamenya yang kurang memuaskan. Apex Mobile sendiri dikembangkan oleh kolaborasi antar dua developer, yaitu Respawn dan Lightspeed Studio atau yang biasa kita kenal dengan Tencent. Membuat kita bertanya-tanya, apakah ini hanya sekedar permasalahan sepele dalam pengembangan game atau ini ada hubungannya dengan konflik antar publisher dan developer dalam membagi keuntungan. Ini membuat timbul pertanyaan tentang tujuan sebenarnya para developer dalam membuat sebuah game. Lalu bagaimana uang yang telah direnggut dari para player yang sudah mempercayai keberadaan Apex Mobile? Ini bukan lagi soal dalam menjangkau komunitasnya untuk para pemain mobile, tetapi ini menjadi skema pemanfaatan pasar dan rakusnya para publisher dalam memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan keloyalan komunitas dalam menghasilkan profit yang lebih tinggi. Janji yang dipermanis dalam pembuatan game Apex Mobile oleh EA akan mengembangkan ulang game ini untuk menjadikannya lintas platform telah menjadi omong kosong yang sulit didengar. Lalu, berapa kepercayaan pemain yang telah mereka hancurkan? Berapa kepercayaan konten kreator pada game ini yang telah mereka renggut? Dan bisa dipastikan ketenaran mereka jika membuat ulang game Apex Mobile akan hilang, karena mereka akan kalah saing oleh game raksasa seperti Call of Duty Warzone dan Rainbow Six yang akan muncul di mobile sebelum Apex Mobile yang baru akan dirilis. Lalu, apakah kehancuran Apex Mobile akan terulang? Bisa dipastikan para pemain telah kecewa dengan hal ini dan berpindah jalur kepada game-game baru yang memanfaatkan momentum. Rakusnya para developer dan publisher melihat peluang untuk memanfaatkan pemain yang gila akan gamenya. Terlalu fokus untuk memenuhi ekspektasi keuntungan mereka, membuat pengembangan jadi dikesampingkan hingga pemasaran yang tidak ditingkatkan. Game tersebut tentunya akan hancur dan berujung menyalahkan developer. Masa depan game mobile akan ditentukan oleh publisher-publisher dan para developer besar. Pasar yang akan dirajai oleh game mobile mulai terlihat. Ini bukan menjadi nilai negatif untuk para gamers, melainkan sisi positif dari evolusi pasar game yang telah berkembang dan menjadi suatu sistem genggam dan lebih fleksibel. Akan tetapi, ada kalanya hal positif tersebut dihancurkan oleh para publisher-publisher yang haus akan uang. Dan itu juga berdampak pada pandangan para pemain terhadap pasar mobile yang dinilai akan semakin membusuk dalam skema uang yang sangat terlihat. Memang itu menjadi cara mereka untuk menghidupi gamenya. Akan tetapi, menjadi masalah adalah jika mereka telah mengeksploitasi skema tersebut secara berlebihan dan melupakan perkembangan dan originalitas dari game itu sendiri. Jadi, menurut kalian bagaimana? Apakah game mobile di masa depan akan menjadi lebih seru atau malah sebaliknya? Coba
Kalian jawab di kolom komentar.